Renungan Harian Sabtu 15 Agustus 2020. Pekan Biasa ke-19. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeskiel bab 18 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 13b, dilanjutkan ayat 30 sampai 32. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, suatu sore seorang anak kelas 4 SD berkata kepada ibunya, "Mama, mengapa setiap hari Minggu kami tidak mengikuti perayaan Ekaristi? Kami juga rindu masuk ke gereja dan merayakan Ekaristi. Rasanya sudah bosan setiap minggu kami kegiatan minggu gembira di aula. Ada yang ribut, ada yang lari-lari, kadang berdoa tidak serius dan hanya mendapat berkat dari pendamping kami. Kami juga rindu mendapat berkat dari pastor. Bisakah ibu mengusulkan agar setiap minggu kami juga mendapat berkat dari pastor?" Ibunya menjawab, "Anakku, kamu kan masih kecil, dan bila mengikuti perayaan Ekaristi pasti ribut, jalan-jalan dan bermain-main, serta bisa mengganggu orang-orang yang sedang berdoa. Maka pengurus gereja mengusulkan agar anak-anak dipisahkan dari orang dewasa. Ibu akan membantu membicarakan dengan pengurus gereja supaya mereka menyampaikan kepada pastor agar anak-anak juga mendapat berkat dari pastor setiap minggu." Mendengar ibunya berkata demikian, anak itu menjawab, "Terima kasih, Ibu." Kerinduan anak-anak untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan mendapat berkat dari imannya sungguh-sungguh dinantikan. Saudara-saudariku terkasih, cerita Injil hari ini mengisahkan tentang kedatangan orang tua yang membawa anak-anaknya untuk mendapat berkat dari Yesus, tetapi mereka mendapat larangan dari para murid Yesus. Dan bagaimana tanggapan Yesus terhadap larangan murid-muridnya itu? Menurut hemat saya, kedatangan orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk diberkati oleh Yesus adalah sebuah gambaran orang-orang yang sudah percaya akan anugerah Allah yang dipancarkan dalam dan melalui Yesus Kristus. Mereka menunjukkan rasa hormat dan penyerahan diri sehingga mereka mempersembahkan anak-anak, buah hati mereka, untuk dijamah, diberkati oleh Yesus Putra Allah. Mereka percaya bahwa melalui berkat yang diberikan oleh Yesus, Allah akan melindungi, memelihara, dan menjaga anak-anak mereka dari berbagai godaan dan penyakit. Mereka memandang Yesus sebagai pribadi yang memiliki kuasa melebihi manusia yang lain. Sikap kepolosan, kejujuran, dan penyerahan diri dari orang-orang yang membawa anak-anak mereka inilah menggerakkan hati Yesus untuk melarang murid-muridnya agar tidak bertindak demikian. "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangan dan memberkati mereka. Ungkapan dan sikap Yesus ini menekankan misi perutusannya di dunia ini, yakni kedatangannya di dunia adalah untuk semua orang. Ia menjadi sarana keselamatan bagi semua orang,
termasuk anak-anak. Bahkan Yesus menjadikan anak-anak sebagai orang yang memiliki kerajaan Allah. Tujuan kedatangannya di dunia adalah untuk membagikan, menyalurkan, memberikan berkat Allah kepada umat manusia yang membutuhkan, termasuk anak-anak, bukan hanya kepada para murid atau orang-orang dewasa. Karena itu, ia juga mengutus murid-muridnya untuk membagikan berkat Allah kepada orang lain. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sangat terbuka menerima kedatangan siapa saja yang membutuhkannya. Pengalaman orang-orang yang menghantar anak-anak mereka kepada Yesus mendorong kita untuk semakin meluangkan waktu untuk bersama anak-anak datang kepada Yesus untuk memohon berkat-Nya. Anak-anak juga perlu mengenal Yesus secara dekat. Tugas kita adalah membawa dan menuntun mereka untuk dekat dengan Yesus. Kita juga bisa mengambil peran Yesus untuk menjadi berkat bagi anak-anak, berkat bagi orang lain. Jangan miliki ketertutupan hati seperti para murid. Jangan menghalang-halangi anak-anak datang kepada Yesus pada hari Minggu. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Amin.